Di awalnya memperlihatkan seorang gadis cantik, mahasiswi sastra Jepang. Gadis tersebut sangat baik, mudah bergaul, yang tentu saja mempunyai banyak teman. Bergaul, sayang pada teman-temannya. Sensei, Dewi-chan Chiyo Chineteru. Sensei. Ia adalah Reva. Namun saat usianya menginjak ke 21 tahun, tiba-tiba sikapnya berubah. Yang ketiga itu teman-temannya hendak merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Mereka sangat terkejut melihat Reva tergeletak di lantai, tak sadarkan diri. Di ulang tahunnya ke-21, Reva mengalami perubahan drastis. Dari kejadian itulah Reva jadi sering murung, bahkan dia suka teriak sendiri seperti orang ketakutan. Dirinya selalu merasa berada di tempat sunyi nan gelap gulita. Suatu ketika saat ayahnya pulang dari luar kota, ia sangat terkejut melihat istri dan adiknya Reva tewas. Namun anehnya tidak ditemukan barang bukti ataupun telah terjadi perampokan. Yang lebih anehnya, hanya Reva yang selamat dari kejadian tersebut. Setelah diselidiki oleh pihak kepolisian bahwa kasus ini merupakan pembunuhan terencana dan Reva dituduh sebagai pelakunya karena hanya dia yang selamat dari kejadian tersebut. Reva yang ditetapkan sebagai tersangka, dia dijatuhi hukuman penjara oleh pihak pengadilan. Mengetahui hal tersebut, tiba-tiba saja Reva mengamuk. Dia gelisah seperti orang ketakutan. Reva berlari ke sana kemari, membuat suasana di persidangan menjadi kacau balau. Rupanya dia melihat makhluk gaib yang orang lain tidak dapat melihatnya. Orang-orang yang ada di sekitar sana mengerumuni, mencoba menenangkannya. Seorang psikiater bernama Dr. Karin memeriksa kejiwaannya. Dia menyatakan bahwa Reva mengidap manik depresi. Menimbang kondisi mental terdakwa, pengadilan memutuskan untuk merehabilitasi. Dengan kondisinya tersebut, akhirnya Reva terbebas dari hukuman. Dr. Karin dan pihak pengadilan menyarankan agar Reva segera untuk dibawa ke rumah rehabilitasi. Oleh sebab itu, akhirnya Reva dibawa ke sebuah rumah sakit Paraga Sukma untuk direhabilitasi. Sesampainya di sana, kedatangannya sudah disambut oleh para petugas rumah sakit. Reva pun diserahkan oleh petugas yang mengawalnya pada ketua pimpinan rehabilitasi bernama Nixon. Nama saya Nixon. Saya pimpinan tempat rehabilitasi. Namun terlihat kalau dia begitu kurang bersahabat. Pengadilan memberi saya kuasa penuh untuk merehabilitasi. Dengan tatapan sinis, dia memberitahu semua aturan yang berlaku, bahwa dirinya telah diberi kuasa penuh oleh pihak pengadilan. Seandainya melanggar, dirinya tidak akan segan-segan untuk bertindak tegas, akan memperlakukannya Reva layaknya dalam penjara. Karena kamu masih seperti layaknya dalam penjara. Setelah itu kemudian Nixon menyuruh suster untuk membawa Reva ke kamar mandi untuk mengganti pakaian. Ini ruang mandinya. Saat Reva sedang mandi, tiba-tiba ruangan menjadi gelap gulita. Reva terlihat begitu panik dengan napas yang berat sambil tatapannya mutar ke sekeliling ruangan. Dirinya sudah bisa menduga kalau setan-setan yang selama ini suka mengganggunya akan kembali datang. Benar saja, di balik pintu terlihat sosok nenek-nenek dengan muka pikasianen mendekatinya. Tak lama kemudian disusul sosok anak kecil, mungkin dia cucunya, dengan muka camedok yang membuat Reva teriak histeris sehingga suaranya sampai terdengar keluar ruangan. Kemudian ditolong oleh suster. Terlihat Reva sudah tergeletak di lantai kamar mandi, tak sadarkan diri. Keesokan harinya Pak Roy yang merupakan ayahnya Reva, dia datang menjenguk. Dirinya tidak habis pikir dengan perubahan sikap yang begitu drastis pada anaknya tersebut. Kamu berubah semenjak kamu ulang tahun yang ke-21 tahun. Pak Roy merasa aneh dengan perubahan sikap Reva semenjak usianya menginjak ke-21 tahun. Ia berulang kali menyuruh menceritakan kejadian yang sebenarnya karena dirinya tidak percaya kalau Reva tega membunuh ibu dan adiknya. Tidak mungkin melakukan. Namun Reva selalu menjawab kalau dirinya selalu dikejar-kejar oleh setan. Pak Roy tidak percaya dengan hal yang demikian. Justru dirinya merasa sedikit kesal karena hanya itu saja jawaban yang selalu Reva berikan. Nixon juga tidak percaya dengan penyakit yang diderita oleh Reva. Pada malam harinya ia mendatangi kamar Reva sambil mengecek pasien satu persatu. Dia yang sudah mengetahui riwayatnya malah menuduh Reva telah membodoh-bodohi orang lain, termasuk keluarganya sendiri, identitas dan segala macam. Kemudian petugas melapor pada Nixon. Dia disuruh menahan Devi, jangan dulu dikasih masuk. Ada yang mau ketemu pasien baru. Tahan dulu dia di situ. Tak lama kemudian datang Nixon dengan berbagai pertanyaan yang membuat Devi kesal karena semakin dipersulit. Apa hubungan kamu dengan Reva? Kok ribet banget ya?
Setelah berdebat namun akhirnya Devi pun dipersilahkan masuk, tapi hanya diberi waktu beberapa menit saja. Kasih dia masuk. Reva sangat senang kedatangan teman baiknya itu. Mereka saling berpelukan melepas kangen. Di sini nggak boleh pelukan. Devi yang sudah tidak sabar ingin mendengar cerita dari Reva, ingin mengetahui perihal kejadian yang dialami oleh sahabatnya itu. Rupanya petugas selalu mengawasi pembicaraan mereka. Bahkan dia akan membuktikannya kalau Reva sebenarnya baik-baik saja. Kamu akan membayar semua perbuatan kamu. Tak lupa Dokter Karina pun datang menjenguk. Dia yang sudah akrab dengan Nixon menitipkan Reva agar dijaganya dengan baik. Nitip Reva, kalau ada apa-apa sama Reva bisa langsung hubungin saya. Bisa dok, bisa. Bukan terbaik untuk Reva. Dokter Karin begitu perhatian terhadap Reva. Membayar semua perbuatan kamu. Cerita pun berpindah pada seorang gadis yang sedang mengendarai mobil. Gadis ini bernama Devi, teman baiknya Reva di kampus. Dia sedang dalam perjalanan ke rumah rehabilitasi Paraga Sukma untuk menjenguk Reva. Namun sesampainya di sana dia dimintai keterangan oleh petugas. Akhirnya mereka berdua berkomunikasi menggunakan bahasa Jepang. Nah lo. Devi sangat terkejut mendengar cerita Reva yang selalu dikejar-kejar oleh setan. Mereka berdua sedang asik ngobrol, tiba-tiba Nixon datang menghampiri menyuruh Devi untuk secepatnya meninggalkan ruangan karena waktu kunjungan sudah habis. Maaf, waktu berkunjung Bu Devi sudah habis. Sini tuh baru jam 4:30. Devi meminta sedikit waktu lagi, namun Nixon tidak memberinya. Dia malah menyuruh petugas untuk menyeretnya keluar. Devi yang meronta karena dipaksa segera untuk pergi. Akhirnya ia pun tancap gas meninggalkan rumah sakit. Pada suatu hari saat Reva sedang berada di kantin hendak makan siang, tiba-tiba ruangan menjadi gelap gulita. Setan-setan yang biasa menerornya kembali datang. Reva teriak sambil berlari ketakutan. Petugas rumah sakit kalang kabut mengejarnya. Reva disekap namun ia meronta teriak histeris. Dalam penglihatannya mereka semua adalah makhluk-makhluk gaib yang hendak mencelakainya, yang membuat dirinya semakin ketakutan. Kemudian Reva berlari ke lantai atas. Sosok makhluk gaib yang membawa rantai terus mengejarnya sampai akhirnya Reva tersungkur dekat pintu yang membuat tubuhnya terluka cukup parah. Kemudian ia dilarikan ke ruang UGD. Dokter Karin yang begitu perhatian dia yang pertama datang menjenguk. Namun saat Pak Roy hendak menjenguk, Nixon malah melarangnya. Di tempat ini Pak, kita punya peraturan. Apabila ada pasien yang mau melakukan percobaan bunuh diri, terpaksa diamankan. Nixon memberi alasan, menuduh Reva telah melakukan percobaan bunuh diri. Pak Roy sebagai seorang ayah yang dilarang untuk melihat anaknya tersebut, tentu saja ia sangat marah besar. Di samping itu dia telah menuduh anaknya melakukan sesuatu hal yang sangat bodoh. Bawa dia ke sini. Pengadilan memberikan saya kuasa penuh untuk melakukan apapun dalam rangka merehabilitasi Reva anak Bapak. Reva mau melakukan percobaan bunuh diri. Saya nggak percaya. Nixon tetap ngotot walaupun sebenarnya belum ada bukti yang kuat sampai dia berani mengusir. Bapak keluar dari sini. Bahkan hanya itu saja, dia juga mengancam Reva. Jika benar Reva tidak terbukti mengalami gangguan jiwa, dirinya tidak akan segan-segan untuk menjebloskannya ke dalam penjara. Diceritakan Devi yang kembali datang, namun kali ini dia ditemani oleh seorang paranormal karena ia tahu penyakit yang diderita oleh sahabatnya itu bukanlah suatu penyakit medis. Dia ngerti kayak gitu-gituan. Dia mengatakan kalau Reva selama ini ketakutan karena mata batinnya terbuka. Selalu diganggu oleh makhluk gaib. Karena mata batin kamu terbuka. Kemudian sang paranormal mengeluarkan biji-bijian, nggak tahu itu biji apa. Lalu kemudian dia mengeluarkan ilmu panemu jampe pemakainya untuk mengusir makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya Reva. Suasana di sekelilingnya menjadi mencekam. Tak lama kemudian muncul sosok anak kecil. Dia menyebutkan bahwa itu adalah jurik jarian yang selama ini mengganggu Reva. Dia selalu mencakar saya. Dia adalah jurik jarian. Kemudian muncul sosok nenek-nenek. Dia menyebutnya kalau dia adalah nenek bongkok. Dia selalu mengganggu saya. Itu emak bongkok. Reva memberitahu pada sang paranormal bahwa masih ada hantu satu lagi. Jadi kamu diganggu oleh dua setan itu. Ada 3.
Tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok makhluk yang menyeramkan membawa rantai mulai mendekati mereka berdua. Sang paranormal sepertinya sudah mengenal dengan setan tersebut. Ia seperti ketakutan saat menghadapinya. Dia berusaha melawan saat setan itu mulai menyerangnya. Namun dia tidak sanggup untuk melawan kekuatannya sehingga badannya terpental. Kemudian paranormal itu bangkit. Dirinya tidak sanggup untuk mengusir setan yang satu ini. Sambil dia mengatakan bahwa ada orang yang telah mengirim guna-guna untuk mencelakai Reva. Pasti ada yang menyuruh dengan memberi sajian untuk mencelakai kamu. Beruntung Reva termasuk orang yang punya kekuatan. Kamu harus bersyukur kamu punya kekuatan. Kalau orang lain pasti sudah kesurupan. Reva memohon agar dapat mengusir setan itu. Namun sang paranormal menyerah, dia tidak sanggup untuk menghadapinya. Maaf. Kemudian dia pergi begitu saja meninggalkan mereka berdua. Devi yang berniat menolong, ia pun berpikir keras siapa sebenarnya orang yang telah mengirim guna-guna terhadap teman baiknya itu. Kalau teman-teman di kampus tidak mungkin, karena Reva terkenal baik. Ia malah punya kecurigaan terhadap Pak Roy, yakni ayahnya Reva. Bokap lo, Pak. Dirinya punya keyakinan kalau masalah ini pasti masih ada kaitannya dengan ayahnya Reva. Ya udah deh, gini aja nih. Setelah kompromi, mereka berdua sepakat. Kalau ada apa-apa, lu langsung telepon gue. Ngerti? DP pun akhirnya meluncur ke rumahnya Pak Roy guna mencari bukti siapa sebenarnya orang yang telah tega mengirim guna-guna itu. DP bak seorang intel. Debbie membuntuti mobilnya sambil mengawasi dari kejauhan. Sampai tiba di sebuah rumah yang dimana terlihat ada seorang perempuan begitu akrab ngobrol dengan Pak Roy. Setelah didekati terlihat dengan jelas ternyata perempuan tersebut adalah Dokter Karina. Ada hubungan apa sebenarnya antara Dokter Karina dengan Pak Roy? Sangat mencurigakan.
Dewi. Dewi. Dewi, kamu gila ya? Gimana caranya kamu bisa masuk ke sini? Ya, sudah. Singkat cerita, Devi berhasil membawa Reva kabur dari rumah rehabilitasi. Devi pun punya kecurigaan kepada Dokter Karina dan Nixon. Ia terus memantau kedua orang tersebut. Barusan ada yang masuk kamar saya. Kamu cek aula utama, ya. Gue mau ngomong sama lo, tapi lo jangan marah ya. Sebenarnya sih gue udah curiga sama bokap lo. Jadi gue sempat buntutin bokap lo. Ya emang gak ada apa-apa sih. Cuma begitu pas sampai rumah, lo tau gak siapa yang datang? Siapa? Dokter Karin. Ya dari gesturnya sih, gue ngeliat mereka kayak ada hubungan apa-apa. Maksud lo hubungan apa gimana? Ya lo tau lah kalau dua orang ada hubungan itu bahasa tubuhnya beda. Kalian tuh gimana sih? Pas jaga satu orang aja nggak bisa? Nixon mana? Pak Nixon di emergency. Kepalanya diserang pasien Reva. Reva? Nyerang Nixon? Kok bisa? Ada yang bantu. Siapa? Temannya yang suka besuk ke sini. Ini direkam kan CCTV? Ada. Saat Dokter Karin mengetahui Reva dibawa kabur, dia kelang kabut, menyuruh Devi untuk segera menyerahkan Reva kembali ke rumah rehabilitasi. Akhirnya Devi pun secara terpaksa menyerahkan Reva setelah Dokter Karina memaksanya. Halo? Saya minta kamu kembalikan Reva sekarang juga ke tempat rehab. Siapa ya? Saya Dokter Karina, tantenya Reva. Saya nggak mau. Harus kamu pahami ya, atas keputusan pengadilan, Reva ini adalah tahanan negara. Di bawah pengawasan saya dan harus direhabilitasi. Membawa pergi dia dari tempat rehab sama saja membawa kabur dari penjara. Saya bisa melaporkan kamu melakukan tindak pidana kriminal. Saya nggak peduli. Saya ini yang mengurus Reva selama ini. Anak itu mengalami gangguan mental berat dan butuh penanganan khusus oleh para ahlinya. Ya, Asal lo tau ya, sampai kapanpun Reva nggak pernah balik ke tempat itu, ngerti lo? Gue harus balik ke tempat rehab sekarang. Lo nggak boleh balik ke sana. lo nggak denger tante gue ngomong apa? Gue tuh nggak normal. Gue tuh gila. Lo tuh nggak gila, lo tuh cuma diguna-guna dan sekarang kita harus cari tahu siapa yang guna-guna lo. Enggak, katanya gue harus balik sekarang. Lo nggak boleh balik, lo denger gue nggak? Gue nggak mau lo jadi kriminal. Tindakan kriminal mana? Gue cuma nolong temen gue. Lo ngerti gak sih? Kalau gue nggak balik ke sana, lo bisa di penjara. Gue nggak peduli mau di penjara atau gimana, lo nggak bakal balik ke sana, ngerti? Kamu jangan beri pengaruh buruk ya buat Reva. Gak ada itu dia diganggu sama gemet Aresan atau apalah itu.
Baik, Bu. Bawa dia ke ruang isolasi. Namun Depi tidak tinggal diam. Secara sembunyi-sembunyi ia masuk ke rumah Dokter Karina. Dari sini mulai terungkap semuanya. Ternyata yang mengguna-guna Reva selama ini adalah Dokter Karina. Termasuk ibu dan adiknya Reva tewas, itu semua adalah perbuatannya. Dia selama ini terlihat baik karena mengharapkan cintanya Pak Roy. Namun sekarang sifat aslinya terlihat. Dan dia pun harus menerima akibatnya. Dan sampai di sini film pun tamat. Tonton kembali video-video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu? Kehadiran kamu itu sangat mengganggu saya. Ini ngeganggu gimana ya maksudnya ya? Alasannya istri dan anak-anak kamu kan? Itu udah aku singkirin. Kamu yang melakukan itu semua. Kamu yang membunuh istri dan anak saya. Pernah ngertiin aku ya? Ini udah berapa tahun? Aku nahan perasaan. Udah berapa tahun aku nahan sakit hati aku? Karin. Aku bisa lebih baik loh dari Rianti. Aku bisa kasih lebih banyak dari apa yang Rianti kasih loh ke kamu. Oke, Reva. Reva yang sekarang mau kamu jadiin alasan? Karin. Kalau perlu Reva aku bunuh. Karin. Sekalian. Udah, lo kabur dari sana sekarang ya, ngerti? Gue gak bisa kabur. Gue sekarang di ruang isolasi. Lo tolongin gue. Om Roy, ini Devi Om. Om Reva dalam bahaya Om. Reva ada di mana? Reva di ruang isolasi. Dokter Karina, ada keperluan apa? Saya mau ketemu Reva. Tidak bisa, Dok. Saya harus ketemu Reva. Pasien sedang... Saya harus ketemu Reva! Kali ini tidak akan lolos. Gemetar Revan!
bunuh dia. Ruang isolasi sebelah mana? Gemetar, Evan.